Di episode sebelumnya, Sabar berhasil menyegel gerbang neraka Sakor dan mengembalikan iblis Sahar ke tempatnya. Kini Sabar harus berurusan dengan misi besar yang kedua. Raja Iblis yang menjelma sebagai ulama bernama Sami itu baru saja membuka gerbang neraka baru yang berada di dasar laut. Setiap Sabar terlihat bahagia, Iblis Sami akan memberi serangan baru untuk membuat pria salah itu bersedih dan melemahkan iman di hati manusia. Dengan berbagai trik liciknya, Sami berhasil mengelabui istri tercinta Sabar yang menjadi titik terlemah terbesar dalam hidupnya. Meski didera ujian yang tak ada habisnya, Sabar tetap berusaha untuk mengurai masalah itu satu persatu. Ia mendapat pertolongan dari Allah dan mempertemukan Sabar dengan bala tentara jin muslim yang bersiap membela di pertempuran nanti. Siapkah Sabar memimpin pasukan dari bangsa jin untuk menghancurkan kerajaan iblis di lautan? Berikut ceritanya. Adegan kembali ke masa lalu di mana Sabar sering bertukar pikiran dengan Dr. Sami. Iblis yang menyamar sebagai ulama itu sering memuji Sabar dengan kalimat yang melebih-lebihkan. Sore itu Sami memuji kemampuan batin Sabar yang bisa membaca masa depan. Ia bahkan berkata jika Sabar bisa menjadi penolong bagi seluruh umat di dunia. Sabar menegaskan bahwa semua yang terjadi padanya adalah atas kehendak Allah. Sabar sendiri tidak merasa tinggi hati karena ia yakin betul dengan konsep tauhid rububiyah. Menurut Sabar, manusia tidak benar-benar memiliki apapun karena semua yang ada di dunia hanyalah titipan Allah. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hadid ayat 5, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Sabar mengajak Dr. Sami untuk berdoa agar Allah menolong mereka dari tipu daya iblis. Sami justru membacatkan doa dan meminta tolong pada Sabar. Ia semakin memuji Sabar dengan pujian yang melebih-lebihkan. Perlahan Sabar mulai menyadari siapa sosok Sami yang sebenarnya. Kembali ke waktu semula di mana Sabar baru saja menyelesaikan misi pertama untuk menutup gerbang neraka Sakor di desa Aswan. Sabar buru-buru keluar dari rumah itu dan menatap lautan untuk menenangkan diri. Tak disangka terdengar suara pria tua yang menyapa dari dekat rumah itu. Pria itu berpakaian seperti orang Arab pada zaman dahulu. Ternyata ia adalah jin muslim yang selama ini memperhatikan gerak-gerik Sabar. Ia mengungkapkan bahwa selama ini kaum jin muslim selalu membantu Sabar di alam yang berbeda. Ia memberi peringatan tentang datangnya ujian kedua yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sabar mengaku kapok dengan ujian sebelumnya yang membuat gerbang neraka itu terbuka ke alam manusia. Ia tak mau menjalani ujian selanjutnya karena terlalu berat dan menakutkan. Jin muslim itu menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Sabar bukan pilihan yang bisa ditolak begitu saja. Semua yang terjadi padanya adalah bentuk dari takdir dan ketentuan yang sudah digariskan Allah. Sabar hanya bisa memilih hendak menggunakan jalan keluar yang mana untuk melewati semua ujian itu. Sabar mulai penasaran di mana gerbang neraka kedua yang telah terbuka itu. Jin muslim menegaskan bahwa Sabar akan mendapat petunjuk seiring berjalannya waktu. Petunjuk itu akan memandu Sabar pada misi kedua, karena itulah ia bicara pada Sabar saat ini. Ia kembali menegaskan bahwa apa yang akan terjadi kemudian adalah suatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sabar harus menjaga gulungan kitab kuno itu dalam jangka waktu yang sangat lama karena belum waktunya memahami keseluruhan isi dari kitab itu. Setelah memberi peringatan, jin muslim itu langsung menghilang dalam sekejap mata. Sabar ditinggalkan dalam kondisi kebingungan dan banyak pikiran. Malam harinya Rahab mulai mencari sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Sabar. Ia membuka lemari pakaian suami itu hingga memeriksa ke dalam koper. Tak disangka Rahab menemukan plastik hitam berisi gulungan kitab kuno yang selama ini disimpan Sabar. Rahab langsung membawa gulungan kitab kuno itu ke rumah Dr. Sami dengan tujuan untuk menyelamatkan Sabar dari gangguan mistis. Sementara itu di tempat lain, Sami menemui Hiba yang duduk termenung di dalam kamar. Ternyata Sami sendiri yang mencuri Hiba karena Samad mempertemukan gadis itu dengan Sabar. Hiba terlihat bahagia saat melihat Sami di sana. Iblis itu menjanjikan kebahagiaan yang jauh lebih besar jika Hiba mau menuruti semua perintahnya.
Ternyata Hiba sudah terhipnotis oleh video kajian Sami yang membuat dirinya tergila-gila dengan iblis itu. Rahab sudah tiba di rumah Dr. Sami dengan membawa gulungan kitab kuno Saber. Ia meminta tolong pada Sami agar kitab itu disembunyikan dari Sober. Rahab khawatir kitab itu membawa petaka bagi keluarganya. Sami justru tertawa terbahak-bahak melihat isi dari gulungan kitab kuno itu. Ia berusaha meyakinkan Rahab jika kitab itu tidak akan merubah apapun. Ia meminta Rahab untuk segera pulang dan mengembalikan kitab itu ke tempat semula agar Saber tidak curiga. Rahab pun melenggang pulang di mana mobil Saber sudah terparkir di halaman. Rahab panik bukan kepalang. Ia bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengembalikan kitab itu ke dalam koper. Nasnya Saber keluar dari kamar mandi yang ada di kamar mereka. Saber heran melihat sikap Rahab yang sangat aneh. Ia bertanya dari mana Rahab pergi. Wanita itu menegaskan jika ia hanya pergi mencari angin sebentar sambil membeli kebutuhan wanita. Tak berselang lama, ponsel Saber berdering mendapat telepon dari seseorang. Saber langsung keluar dari kamar untuk menerima telepon itu yang ternyata dari Dr. Zuhair di season 2. Dr. Zuhair adalah peneliti barang antik yang beragama Nasrani. Meski tidak seiman, Dr. Zuhair selalu membantu Saber untuk menguak rahasia di balik sejarah kuno. Ia juga memberitahu rahasia pusaka warisan Syekh Salam yang ditanam di tanah leluhur Sober. Dr. Zuhair sudah mendapat pesan dari alam gaib jika Saber membutuhkan bantuan dirinya. Setelah kejadian di season 2, Dr. Zuhair sempat menghilang akibat ulah dari iblis Malika. Kini ia sudah kembali ke Kairo dan menetap di rumahnya yang berada di Jalan El Haram. Zuhair meminta Saber untuk datang ke rumahnya di waktu senggang. Saat Saber berbicara di telepon, Rahab langsung mengembalikan gulungan kuno itu ke dalam koper. Saber menutup telepon dari Dr. Zuhair dan masuk kembali ke dalam kamar. Ia meminta Rahab untuk segera mandi karena malam sudah sangat larut. Saat Rahab mandi, Saber mengambil gulungan kitab kuno itu dan menyimpannya di tempat lain. Rahab mendengar suara pintu lemari yang terbuka. Setelah Saber pergi, Rahab memeriksa kembali keberadaan kitab kuno itu yang ternyata sudah diambil oleh Sober. Rahab makin panik karena ternyata Saber sudah tahu jika ia membawa gulungan kitab kuno itu. Malam itu juga Saber pergi ke Kairo untuk menemui Dr. Zuhair. Ia menunjukkan liontin bersimbol matahari yang dipercaya memiliki energi supranatural yang sangat kuat. Dr. Zuhair memeriksa barang antik itu dan melihat sejarah besar di balik liontin sakti itu. Saber juga membawa gulungan kitab kuno yang sebagian tulisannya tidak dimengerti. Dr. Zuhair menegaskan bahwa kitab itu ditulis menggunakan bahasa Aramik yang merupakan salah satu bahasa Semitik seperti Ibrani dan Arabik. Beberapa ilmuwan percaya jika Yesus dulu juga menggunakan bahasa Aramik. Berpedoman pada kitab kuno lainnya, Dr. Zuhair menjelaskan keseluruhan isi dari kitab itu. Ia membaca perkata di mana ada seorang anak yang mirip seperti Saber dan mengalami kejadian serupa. Eksistensi anak itu akan melengkapi perjalanan hidup Sober. Sejenak berpikir, Saber mulai memahami jika anak yang dimaksud dalam kitab itu adalah Daud. Dr. Zuhair meminta Saber untuk menemui anak itu. Ia yakin Saber akan mengerti semuanya setelah bertemu dan dekat dengan anak itu. Hari berikutnya, nelayan yang bekerja di tepi laut menemukan hal aneh di mana jaring mereka terbakar. Padahal tadi malam jaring mereka dibiarkan tenggelam di lautan. Jaring ikan itu sampai berlubang besar dengan ujung yang gosong seperti terkena benda panas di dasar air. Karima dan Daud berjalan pulang setelah berkunjung ke rumah almarhum Pak Dirham. Karima hanya ingin membagikan putranya setelah kehilangan orang tercinta. Daud mengaku lega sudah berkunjung ke tempat pengasingan sang ayah. Namun ia takut melihat ke air laut yang membuncah. Karima berteriak jika saat Daud masih kecil, anak itu sering bermain di pantai dan tidak pernah takut dengan air laut. Entah apa yang merasuki pikiran Daud karena kali ini ia sangat takut melihat ombak dan luasnya lautan. Teman lama Karima menyapa wanita itu dan membiarkan Daud bermain sendirian. Daud berjalan mendekati ombak lautan yang penuh batu. Di waktu yang sama, Saber melintas dengan mobilnya di jalan aspal tepi laut. Meski mereka berpapasan, Daud dan Saber tidak melihat satu sama lain karena terhalang bebatuan. Dari dalam air itu muncul gelembung udara yang membesar.
Melihat sosok jin mencuat dari dasar laut, Daud panik bukan main. Nasnya, ia tak bisa melakukan apapun juga karena kakinya terasa keluh. Kemunculan iblis itu membuat burung dan ikan mati seketika. Daud ketakutan melihat semua ikan mati dan terdorong ke daratan. Sosok iblis yang baru keluar dari neraka itu mengenakan pakaian perang sama seperti Sahar. Tampaknya mereka berasal dari neraka Sakor. Iblis itu berhenti melayang tepat di hadapan Daud. Di dalam mata iblis itu tampak simbol peperangan yang terukir di baju besi. Daud heran melihat orang-orang di sekitar yang tidak panik saat iblis itu mencuat dari air laut. Tampaknya hanya Daud saja yang melihat sosok penampakan iblis tua itu. Iblis itu berjalan melewati Daud begitu saja untuk menemui Sami yang sudah menunggu di tepian. Ia langsung menunduk pada Raja Iblis yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari dirinya. Mereka berdua langsung menghilang di hadapan Daud tanpa ada orang lain yang menyadari. Sabar sudah mencari Daud kian kemari dan menemukan anak itu berdiri termenung di tepi pantai. Sabar langsung menghampiri Daud di sana. Rahab yang duduk di samping anaknya ikut terkejut karena anaknya menangis tanpa sebab. Ternyata Sabar melihat banyaknya burung dan ikan yang mati setelah iblis pemimpin perang itu keluar dari singgasana. Daud menjelaskan penglihatannya itu pada Sober di mana tak ada satu orang pun yang bisa melihat iblis itu selain dirinya. Daud mengaku mendapat panggilan gaib untuk pergi ke pantai itu. Tak berselang lama, Karimah menghampiri Daud sambil menyapa Sabar yang sibuk bercengkrama dengan anaknya. Burung gagak yang melintasi tempat itu masih berjatuhan dan mati seketika. 3 nelayan yang bekerja di sana ikut heran melihat fenomena mengerikan itu. Sabar langsung mengajak Daud dan Karimah untuk segera pergi dari tempat itu agar tidak terkena fitnahan lagi. Di waktu yang sama, Hasan mengunjungi ibunya di rumah Sabar. Ia membujuk Safa dan Rahab untuk tinggal sementara di rumahnya saja. Apalagi Safa mulai dihantui dengan mimpi buruk yang membuatnya terbangun di tengah malam. Safa dan Rahab tetap kekeh pada pendirian mereka untuk menemani Sober. Mereka tidak mau meninggalkan rumah itu agar Sabar tidak bersedih hati dalam menghadapi cobaan hidup. يرمح فيها الخيل وده مصدر. أنا مش هسيب صابر وامشي. ما تقدروا المصيبة يا إخواني. Safa berkata mimpinya tentang Aisyah itu dikarenakan terlalu sedih dengan kematian sang keponakan. Hasan kesal dengan sikap keras kepala ibunya yang tetap memilih tinggal di rumah Sober. Ia langsung pergi sambil mengomel tak karuan. Safa melenggang pergi untuk menjenguk Bibi Umaymah dan Paman Jamil setelah mimpi buruk semalam. Di tempat lain, Sabar masih bersama Daud di kawasan tepi laut lepas. Sabar meminta Daud agar tidak takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Daud justru berkata jika ada seseorang yang sedari tadi menatap ke arah mereka berdua. Ternyata Daud bisa melihat keberadaan Walid, jin muslim yang selama ini membantu Sober. Sabar langsung menghampiri Walid sambil meminta informasi penting terkait keberadaan gerbang iblis kedua. Walid menjelaskan gerbang neraka yang kini terbuka dijuluki sebagai gerbang kematian yang membebaskan iblis pemimpin bernama Jenderal Maut. Sesuai dengan namanya, apapun yang dilewati oleh iblis itu akan mati dan hancur begitu saja. Sabar meminta bantuan Walid untuk menunjukkan di mana gerbang kematian itu berada. Walid menunjuk ke lautan lepas di mana pintu neraka berada di palung terdalam. Saat Sabar menatap ke arah lautan, muncul berbagai penglihatan gaib dalam pikirannya. Ia melihat banner bertuliskan Ausim dan lambang burung serta telapak tangan manusia. Sosok pria misterius muncul dengan pisau di tangan. Pria itu masuk ke dalam rumah tengah malam di saat semua penghuninya terlelap dalam gelap. Ia masuk di setiap pintu kamar dan menghabisi seluruh anggota di rumah itu. Dengan tanah yang penuh darah, pria pembunuh itu menuliskan kata maut di tembok rumah. Sabar langsung mengajak Daud untuk bergegas pulang. Walid menyapa anak Indihome itu dengan senyuman sambil berkata, "Bukankah laut tampak indah?" Daud hanya mengangguk sambil berjalan mengikuti Sober. Saat masuk ke dalam mobil, Sabar terhenyak melihat ratusan burung gagak yang bertengger di atas kabel listrik. Sementara itu, Safa baru tiba di rumah adiknya untuk menceritakan mimpi tentang Aisyah. Paman Jamil masih sangat berduka setelah kehilangan putri satu-satunya dan cucu sekaligus. Paman Jamil meminta dipanggil dengan sebutan Abu Aisyah agar tidak bersedih dengan kematian itu. هي كويسة بجد يا صفاء. يا اختي وانا هكذب ليه بس؟ انت ليه مش بتقولي لي يا ابو عيش؟
Bibi Umaymah mengeluhkan sikap suaminya yang tidak mau bekerja di ladang dan sering mengurung diri di dalam rumah. Paman Jamil mengaku sedih saat keluar rumah karena semua orang menghindarinya. Tetangga sekitar selalu membicarakan apa yang dilakukan Aisyah tanpa memedulikan perasaan Paman Jamil. Safa berusaha membujuk Paman Jamil untuk mencoba mencari penghibur hati di luar rumah. Paman Jamil justru marah dan melenggang masuk ke dalam kamar. Di tempat lain, Hasan bertemu dengan pengacara Zain untuk membicarakan pembelian tanah dan properti. Hamdan dengan setia menemani majikannya itu dan berkata jika Hasan sebentar lagi akan datang. Tak disangka Hasan datang dengan menggendong Ali yang merupakan anak kandung Hasan dengan Manal. Hasan sudah sangat rindu dengan putranya itu. Ia meminta untuk menggendong Ali sebentar, namun Zain tidak mau memberikannya. Zain berkata bahwa Manal melarang Ali untuk pergi bersama dengan pria lain. Hasan makin meradang dan berusaha merebut Ali. Pengacara Zain berkata bahwa hak asuh Ali sudah jatuh ke tangan Manal dan juga Zain. Hasan hanya bisa bertemu Ali seminggu sekali dengan persetujuan Manal terlebih dahulu. Hasan masih marah berusaha merebut anak itu hingga terjadi kekacauan di antara mereka. Hamdan sampai berbisik membujuk sang majikan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Zain dan pengacaranya langsung pamit pergi agar situasi tidak semakin memanas. بالإذن يا مستر يلا بينا معلش يا حبيبي معلش زي ابوك برضه معلش. Di waktu yang sama, Kasia menunjukkan video pada Umar Fati. Video itu adalah fenomena aneh saat burung gagak dan ikan laut mati secara misterius. Nasnya Sabar tidak sengaja terekam dalam video itu dan membuka celah baru untuk menciptakan fitnahan besar. Kasia langsung memerintahkan Fatih untuk membuat video baru yang menggiring opini buruk tentang Sabar Al-Madah. Fatih dengan semangat melenggang pergi untuk menyelesaikan tugas barunya itu. Malam harinya saat Sabar berkendara pulang, ia tak sengaja melintasi jalan dengan banner Ausim seperti penglihatan gaibnya siang tadi. Ia berhenti di kawasan itu di mana banyak orang riuh memenuhi rumah korban. Sabar berlari ke rumah itu karena ia sudah memiliki firasat tentang apa yang terjadi. Polisi yang bertugas melarang Sabar untuk mendekat. Sang detektif yang menyelidiki kasus itu ternyata begitu melihat Sabar Al-Madah ada di sana. Ia langsung mempersilahkan Sabar untuk masuk ke area pembunuhan. Sabar langsung berkata jika di dalam rumah itu adalah satu orang yang selamat. Mereka harus segera membawa anak itu ke rumah sakit. Sang detektif terkejut bagaimana bisa Sabar mengetahui hal itu. Ia membawa Sabar untuk masuk ke TKP dan mencari keberadaan anak yang selamat itu. Sabar masuk ke dalam kamar sambil tak henti membaca sholawat. Dalam kilas balik di otaknya, anak yang selamat itu terjatuh di bawah kasur dan tertutup selimut. Benar saja, anak itu tergeletak tak berdaya dengan tubuh yang penuh luka. Sang detektif meminta petugas untuk membawa anak itu ke dalam ambulan. Mereka harus membawa anak itu ke rumah sakit saat itu juga. Setelah anak itu diselamatkan, sang detektif mulai curiga bagaimana Sabar mengetahui jika di sana ada korban yang masih hidup. Sabar menegaskan bahwa apa yang muncul dalam penglihatannya semata-mata karena Allah dan atas kehendak Allah. Sang detektif tak puas dengan jawaban itu karena ia harus menulis laporan terkait temuan korban selamat. Ia justru menuduh Sabar haus ketenaran dan sengaja melakukan perbuatan keji agar terkenal. Apalagi banyak video tentang Sabar yang berada di setiap kejadian aneh akhir-akhir ini. Detektif itu justru menuduh pembantaian keluarga yang terjadi saat ini sebagai settingan saja untuk menaikkan pamor Syekh Sabar. Sabar tak habis pikir mengapa ia bisa dituduh demikian. Sang detektif membawa Sabar ke kamar lain dan menunjukkan tulisan korban yang ada di tembok rumah. Tulisan itu berwarna merah darah yang bertuliskan Sabar Al-Madah, selamatkan kami. Dan film pun bersambung.